Episode 9, Perangkap. Fanny menatap sinis pada wanita di depannya ini. Sungguh hatinya serasa diremas ketika mengingat sebuah foto yang dikirim oleh Franklin padanya waktu itu. Foto Yolanda terlihat berciuman dengan suaminya dengan begitu mesra. Bahkan keduanya nampak risih dan tidak tahu malu karena melakukan hal itu di tempat umum. Cih, menjijikan. Dasar wanita murahan. Seorang sekretaris yang berani menggoda atasannya dan menjadikan tubuhnya sebagai pemuas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Yolanda. Sedangkan Yolanda terlihat begitu terkejut ketika melihat Fanny sedang berada di perusahaan itu. Nona Fanny, kenapa Anda ada di sini? Tanya Yolanda kaget. Menurutmu kenapa aku berada di sini? Tenanglah Yolanda. Aku tidak akan merebut posisimu sebagai sekretaris Harry karena derajatku lebih tinggi daripada dirimu. Aku kan menjadi asisten pribadi Harry mulai saat ini. Fanny berucap sambil duduk di kursi kebesaran Harry. Sorot matanya tajam menampakkan aura yang menyeramkan. Siapapun yang melihatnya bisa dipastikan bahwa orang itu tidak sanggup menatap ke dalam bola mata yang dipenuhi dendam itu. Entah sudah berapa lama kalian bermain cantik di belakangku. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang kuinginkan saat ini adalah melihat kalian menderita sampai kalian bersujud di kakiku. Yolanda hanya menunduk tidak berani menatap ke arah Fanny. Niat hati dia ingin bermesraan siang ini dengan Harry, tapi ternyata dia malah mendapati sosok istri dari pria itu. Ceklek, pintu terbuka. Fanny menatap tajam ke arah pria yang baru saja masuk itu. Yolanda menoleh dan mendapatkan tatapan tajam dari Harry yang mengatakan seolah keluar dulu. Nanti akan ku jelaskan. Yolanda juga menatap Harry penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitulah arti tatapan itu. Fanny masih diam dan mengamati interaksi dua manusia laknut dan tidak tahu malu itu. Kenapa kalian hanya diam? Ucap Fanny datar. Sayang ternyata kamu ada di sini. Harry berjalan ke arah Fanny menampilkan senyum terbaiknya demi menutupi rasa gugup yang menyerangnya tiba-tiba. Pria itu menghampiri sang istri dan mendekatkan bibirnya untuk memberi ciuman, tapi Fanny langsung mengalihkan wajahnya. Jangan harap kamu bisa menyentuhku lagi, batin Fanny. Yolanda masih diam dengan perasaan kesal karena melihat Harry yang seolah tidak bisa berkutik itu. Yolanda, ada keperluan apa kamu masuk ke ruang presdir tanpa permisi? Sekarang orang yang kau cari sudah datang. Katakan tujuanmu. Fanny tidak menanggapi Harry yang berusaha untuk menciumnya. Saya hanya ingin menawarkan minuman untuk presdir. Kalau begitu saya akan buatkan kopi dulu. Permisi, jawab Yolanda segera pergi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Fanny sudah curiga dengan hubunganku dengan Harry? Tapi kalau memang dia sudah tahu, kenapa Fanny tidak langsung menyerang kami? Atau memang dia belum mengetahuinya? Gumam Yolanda ketika sudah keluar dari ruangan presdir. Sedangkan di dalam ruangan, Harry berusaha mengontrol emosinya karena sekarang Fanny terlihat berbeda dan selalu menolaknya. Sebenarnya ada apa denganmu sayang? Tanya Harry duduk di sofa karena kursi kebesarannya masih diduduki oleh Fanny. Aku tidak apa-apa. Sepertinya sekretarismu itu sudah sangat melampaui batasannya. Aku tidak suka dengan seorang karyawan yang bersikap seenaknya sendiri. Apa aku perlu membimbingnya bagaimana tata krama terhadap atasan? Jawab Fanny datar. Mungkin karena dia memang sudah biasa seperti itu sayang. Sudahlah, jangan diambil hati ya. Harry masih berusaha mengambil hati Fanny yang terlihat dingin itu. Ingat Harry, aku lebih berpengalaman menjadi seorang sekretaris dari Yolanda. Kalau memang ada sikapnya yang tidak mematuhi aturan, jangan salahkan aku kalau dia ku pecat. Harry terlihat kaget mendengar ucapan dari sang istri. Sayang, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu berbeda? Fanny tertawa mendengar pertanyaan dari suaminya itu. Aku tidak apa-apa sayang. Hanya berusaha bersikap profesional saja. Baiklah, di mana aku akan bekerja? Sebaiknya tambah meja satu lagi di sudut sini. Aku tidak ingin berjauhan darimu selama bekerja sayang. Jawab Fanny berusaha mengontrol diri. Hampir saja aku melakukan kesalahan. Seharusnya aku bersikap biasa saja seperti yang dikatakan Franklin. Tapi rasanya begitu sesak berhadapan dengan dua pengkhianat itu. Sabar, Fanny. Dia pun berjalan ke arah Harry dan duduk di sampingnya sambil tersenyum. Tapi apa kamu perlu bekerja sayang? Sebaiknya tidak usah. Karena sudah ada Yolanda yang akan menjadi asisten pribadi sekaligus sekretaris. Fanny tersenyum sinis. Benar-benar pria tidak tahu malu. Apa kamu takut tidak bisa berbuat sesuatu dengan sekretarismu kalau ada aku di sini? Harry terkejut dengan ucapan Fanny.
Kenapa kamu terkejut? Seperti itu sayang. Sudahlah, jangan khawatir, aku di sini akan membantumu bukan untuk mengawasimu. Jetty, tolong panggil Yolanda untuk membawakan meja baru dan perangkat untukku bekerja. Harry semakin bingung dengan sikap istrinya itu. Tapi dia masih belum paham kalau Fanny mulai curiga dengannya. Fanny terlihat menghubungi Franklin dan berencana akan bertemu. Harry yang melihat sang istri sedang menghubungi seseorang dan terlihat tersenyum dan tertawa senang membuat pria itu merasa kesal. Sayang, siapa yang kamu hubungi? Kenapa bicaranya seperti itu? Fanny menoleh menatap sang suami laknutnya. Aku bicara dengan asisten Tuan Danish. Sepertinya kita akan mendapatkan kerja sama bagus dengan perusahaan Alvarez Group. Javi, bersiap-siaplah untuk presentasi sayang. Jawab Fanny tersenyum. Ceklek, Yolanda masuk ke dalam ruangan sambil membawa satu kopi hitam di tangannya. Hei, kenapa kopinya cuma satu? Apa matamu buta kalau di ruangan ini sekarang ada 2 orang? Cepat buatkan aku kopi susu hangat dan segera siapkan berkas untuk laporan kerja sama kita dengan perusahaan Alvarez Group. Ucap Fanny dengan seringai di wajahnya. Bersambung.